Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, dalam masa biasa yang ke-18. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah dan dampingilah kami dengan sabdamu, daya rohmu. Kami mohon, berilah kami rezeki untuk bekal perjalanan. Ialah Yesus pemimpin kami, yang menjadi pengantara kami di hadapanmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehadiran, perkataan, dan tindakan Yesus mempesona banyak orang.
Pesona Yesus menjadi kesimpulan utuh dari janji-janji tentang Mesias yang telah disuarakan oleh para nabi. Di tengah persoalan dan harapan keselamatan yang dinantikan, pengharapan Mesias kini menjadi nyata dalam pribadi Yesus. Timbul sekarang pertanyaan, apa kiranya yang menarik dan mendorong banyak orang untuk datang kepada Yesus? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah bermenung-menung atas bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, maka saya hendak menjawab pertanyaan ini dari beberapa hal. Pertama, adalah warta dan tindakan Yesus yang menguatkan dan meneguhkan pengharapan. Ia mewartakan tentang Allah yang Maha Cinta, yang peduli dan ambil bagian dalam keluh kesah umatnya. Yang kedua, pesona Yesus yang berbelas kasih. Gerakan hati dan kasih Yesus menunjukkan bahwa setiap orang layak dan diundang untuk menerima kebaikan dan kasih Allah sendiri. Inisiatif selalu datang dari Allah. Ketika orang-orang kehabisan makanan, maka para murid menyuruh orang-orang itu pulang. Tapi Yesus mengatakan, tidak. Kamu harus memberi mereka makan. Dengan memberi makan, maka dengan membuat penggantian roti, maka Yesus menunjukkan kepada semua orang, terutama kepada para murid, akan Allah yang penuh dengan kebaikan dan berbelas kasih. Ketika Yesus mendarat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ketiga, semangat berbagi untuk sama dan siapapun juga. Sikap dan tindakan Yesus bukan hanya sebatas pada belas kasih belaka, melainkan pada tindakan memberi makan banyak orang. Tindakan ini melibatkan para murid untuk belajar tentang pelayanan cinta dan menimba semangat belas kasih dari Sang Guru. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, 5 roti dan 2 ekor ikan di tangan para murid sangat tidak berarti di hadapan lebih dari 5.000 orang. Akan tetapi di tangan Yesus menjadi sangat berarti. Ia mengambilnya, menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada para murid. Namun sebelum Yesus melakukan itu semua, ia meminta orang banyak itu duduk di atas rumput. Tidak dilaporkan ada kekacauan, keributan dan konflik ketika lebih dari 5.000 orang duduk di atas rumput. Pastilah mereka taat, percaya dan berkelompok-kelompok dengan damai dan tenang. Sesudah itu para murid membagi-bagikan roti dan ikan dari Yesus untuk mereka makan sampai kenyang dan mengumpulkan kembali yang tidak dimakan. Suasana damai, bersaudara dan saling membantu berbagi pasti tercipta saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin masih dapat dikumpulkan sisanya dan dihitung juga jumlahnya?
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan, kita diajak untuk merenungkan dan semakin menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, hendaklah kita sungguh-sungguh mengandalkan Allah yang penuh dengan belas kasih. Apa yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita diajak untuk menyalurkan belas kasih Allah dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang selalu menyebarkan belas kasih kepada sesama, maka yakin dan percayalah bahwa tidak akan ada kekurangan dalam dunia ini, karena semua orang hidup dalam kepenuhan cinta dan belas kasih Allah. Maka marilah kita berlangkah bersama, kita terus berjuang menampakkan dalam kehidupan kita wajah Allah yang berbelas kasih kepada siapa saja. Semoga dunia semakin dikenyangkan oleh belas kasih Allah, dan dengan demikian terciptalah kedamaian sejati di muka bumi ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.